Laporan-laporan tentang caci maki dari Presiden Amerika Serikat ini sedang banyak dikutip oleh media Arab, media Hamas, dan media Iran sebagai bukti bahwa, lihat, para pesaing non-Islam kita sedang bertengkar satu sama lain. Mereka bahkan tidak bisa bersatu, dan itulah sebabnya kami menang. Jika keadaan di lapangan tidak berubah, berarti kamu belum menang. Jika Hamas masih ada di Gaza, berarti kamu belum memenangkan perang ini. Jika Hizbullah masih mampu mengirim semua drone ini dan menembakkan roket, berarti kamu belum menang. Selamat datang kembali di Timur Tengah kita, Al-Shakl Al-Sadlana. Khalid Abu Taimi, sahabatku, aku berbicara kepadamu dari kota New York, di mana kami baru saja mengadakan parade Salute to Israel. Sebentar. Cukup dramatis. Untuk pertama kalinya ada seorang wali kota yang mendukung jihad, yang mendukung gerakan Islamis Hamas, proksi dari Republik Islam Syiah Radikal Iran. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, Khalid. Dan ini benar-benar bagian dari acara kita hari ini. Anda baru saja menulis sebuah artikel terobosan berjudul Kelemahan Barat Terhadap Jihad. Itulah yang sedang kita hadapi di kota New York. Kita juga menghadapinya di seluruh Amerika Serikat, Eropa, dan dunia bebas. Kita sedang berada di momen yang sangat-sangat serius menghadapi jihad di seluruh Timur Tengah dan yang telah menembus ke Barat. Khalid, bagaimana kamu melihat kelemahan ini? Kamu tahu, saya selalu bilang bahwa kita harus sangat hati-hati melihat pesan apa yang dikirimkan Barat kepada para jihadis dan kelompok Islamis lainnya di seluruh Timur Tengah. Dan jika kamu yang mengirimkan pesannya, bahwa kamu entah bersimpati kepada mereka, atau kamu memahami mereka, atau kamu ragu-ragu dan bimbang, atau kamu belum memutuskan, atau kamu lemah, ini pasti membuat mereka semakin berani. Dan inilah pesan yang dikirimkan Mama Dani dalam beberapa hari terakhir kepada para jihadis. Pesannya adalah kalian sedang menang. Wali kota dari salah satu kota terpenting di Amerika, bahkan di dunia, ada di pihak kalian. Anti-Israel berarti pro-Hamas. Itu berarti mendukung organisasi teror Islamis, dan memang seperti itulah pandangannya. Jadi sangat penting untuk menempatkan diri Anda di posisi mereka, di posisi lawan, dan melihatnya dari sudut pandang mereka. Semua tentang persepsi, bagaimana Anda dipersepsikan. Dan inilah hal yang paling penting saat ini. Ini adalah poin yang sangat penting, Khalid. Karena setelah ikut berbaris bersama delegasi Knesset dalam parade Salute to Israel di New York City, untuk pertama kalinya sejak parade ini didirikan pada tahun 1964, seorang wali kota yang sedang menjabat, dalam hal ini wali kota Mamdani, memboikot parade tersebut. Sekarang, seperti yang Anda katakan, ini memberikan persepsi kemenangan yang sangat serius bagi kaum Islamis. Karena boikot tersebut pada dasarnya menandakan hal itu. Sekarang musim perburuan terbuka terhadap orang Yahudi di kota dengan populasi Yahudi terbanyak di dunia di luar Israel. Dan beberapa orang berpikir bahwa pengamatan saya ini agak berlebihan. Tapi saya ingin menyarankan, dan saya sebenarnya sangat-sangat tertarik dengan pendapat Anda tentang hal ini, bahwa ketika seorang wali kota Muslim yang telah menyerukan globalisasi, intifada, yang istrinya adalah pendukung pembantaian jihadis 7 Oktober di Israel terhadap orang-orang dari 51 negara, tidak hanya Israel memboikot perayaan terpenting komunitas Yahudi lokal, yaitu parade Salute to Israel. Ini mengirimkan pesan bahwa kekerasan, antisemitisme, dan hasutan untuk membunuh benar-benar dianggap sah. Baik itu di New York, di New Jersey, di Eropa, atau dimanapun di seluruh dunia. Apa pendapatmu? Kemudian, terlepas dari latar belakangnya dan terlepas dari pandangan politiknya, fakta bahwa dia memboikot parade pro-Israel mengirimkan pesan yang sangat kuat. Ini bukan pesan yang ditujukan terhadap Israel. Ini juga merupakan pesan yang bersifat anti-Yahudi.
Ini sama saja seperti meludahi wajah, tidak hanya kepada Israel, tetapi juga kepada komunitas Yahudi. Dan itulah sebabnya saya bilang kamu harus sangat berhati-hati. Tidak apa-apa untuk mengkritik Israel. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan kebijakan Israel. Tidak apa-apa untuk mengkritik koalisi Israel. Tidak apa-apa untuk mengkritik tindakan militer Israel. Tapi begitu Anda melangkah lebih jauh dan mulai melakukan boikot dan divestasi, dan Anda mulai menyebarkan pandangan dan propaganda anti-Israel, itu membuat segalanya menjadi sangat sulit. Itu justru menguntungkan musuh-musuh Israel. Dan itulah mengapa kita harus sangat berhati-hati tentang hal ini. Saya bilang, Anda selalu perlu melihat bagaimana pihak lain memandang Anda. Saya tidak melihat bagaimana boikot, divestasi, dan sanksi benar-benar membantu mempromosikan perdamaian dan hidup berdampingan. Saya selalu berpendapat omong-omong bahwa boikot dan divestasi dari manapun asalnya sebenarnya justru menimbulkan kerugian. Itu malah menjadi bumerang. Meminta warga Palestina misalnya untuk memboikot produk Israel, susu Israel, dan keju Israel tanpa menawarkan alternatif bukanlah tindakan yang pro-Palestina. Ini hanya sekedar anti-Israel. Meminta warga Palestina untuk berhenti bekerja di Israel itu konyol, karena apa yang Anda tawarkan sebagai gantinya? Jika Anda tidak ingin warga Palestina bekerja di dalam Israel, tawarkan mereka alternatif. Tapi, sangat mudah bagi sebagian orang Barat untuk duduk di sana, di New York, di Eropa, dan di seluruh dunia Barat, lalu menggurui warga Palestina tentang apa yang baik dan apa yang buruk bagi mereka. Jika Anda ingin membantu warga Palestina, lakukan inisiatif positif. Daripada menyerukan boikot, cobalah untuk mendekatkan Yahudi dan Arab. Itu yang membantu. Kami sudah muak dengan kampanye negatif. Kampanye negatif hanya membuat para radikal di Timur Tengah semakin berani. Benar sekali, Khalid. Dan ketika kita beralih dari, kamu tahu, boikot ke merangkul, apa yang kita sebut inisiatif kolaborasi antara Yahudi dan Arab, apa yang terjadi ketika jihadis mencium kelemahan seperti Republik Islam Iran saat ini, berhadapan dengan Amerika Serikat, di mana ada pesan-pesan membingungkan yang keluar dari Washington. Di satu sisi, Presiden Trump mencekik ekonomi rezim Islam dengan merampas pendapatan dan penjualan mereka hingga mencapai kerugian pendapatan sebesar 15 miliar dolar per bulan. Di sisi lain, pesan-pesan yang dikirimkan Presiden bahwa dia siap untuk bertemu dengan Mustafa Khamenei, dia siap. Menurut pernyataannya di Truth Social, di akun X miliknya, siap untuk bertemu dengan Hizbullah. Dia berkomunikasi secara tidak langsung dengan para pemimpin balahnya. Dan dalam kalimat yang sama dia berkata, saya meminta Netanyahu, Perdana Menteri Netanyahu, untuk tidak menyerang lingkungan Dahiyah, dan dia setuju. Semua ini terkesan seperti kelemahan bagi rezim di Iran. Tentu saja, Dan. Apa yang kita saksikan sekarang ini adalah, kamu tahu, sebuah sandiwara. Karena pihak Iran dan para proksinya, mereka melihat, kamu tahu, pesan-pesan yang saling bertentangan dari Trump. Mereka melihat, kamu tahu, seorang presiden yang sangat ragu-ragu. Mereka melihat seorang presiden yang di pagi hari mengatakan satu hal dan di malam hari mengatakan hal lain, sesuatu yang benar-benar berbeda. Mereka melihat seorang presiden yang membuat banyak janji kosong. Mereka melihat seorang presiden yang secara terbuka dan di depan umum menyerang, Anda tahu, Perdana Menteri dari sekutu terpenting Amerika. Dan mereka bilang, mereka mengusap tangan mereka dengan puas, berkata, ini luar biasa, Anda tahu, ini benar-benar membantu kami. Ini benar-benar menunjukkan bahwa kami sedang menang. Ini menunjukkan bahwa, Anda tahu, Amerika itu lemah. Apa yang kita lihat sekarang sebenarnya tidak merusak kredibilitas Amerika di Timur Tengah. Jika Anda ingin memulai perang, Anda harus menyelesaikannya. Dan Anda tidak bisa membiarkan semua front tetap terbuka lalu mengklaim kemenangan.
Jika Anda tidak menang, itu berarti Hamas, Iran, dan Hizbullah yang menang. Jadi Anda harus memutuskan. Anda tidak bisa membiarkan semuanya menggantung tanpa kepastian. Ini mengirimkan pesan yang salah. Dan hal yang sama juga berlaku untuk Israel, omong-omong. Dan itulah kenapa saya terus mengatakan, Anda tahu, saya telah mengikuti apa yang dikatakan oleh Hamas, Hizbullah, dan rezim Iran beserta para pendukungnya. Dan mereka melihatnya dan mereka berkata, Anda tahu, oke, Anda menyerang Iran, tapi rezim Iran masih ada di sana. Anda mencoba menyingkirkan Hamas, Hamas masih ada di sana. Anda mencoba melucuti senjata dan menyingkirkan Hizbullah, tapi Hizbullah masih ada di sana. Jadi jika Anda tidak meraih kemenangan total, itu menjadi masalah. Dan ini membutuhkan kesabaran, sesuatu yang kurang dimiliki oleh para pembuat kebijakan Barat. Dalam tulisan saya hari ini di Gatestone Institute, saya mengatakan, orang-orang Barat perlu belajar dari masyarakat di Timur Tengah tentang kesabaran. Orang-orang Barat menginginkan solusi ajaib. Mereka menginginkan solusi yang cepat, dan ini adalah sesuatu yang tidak akan Anda temukan di Timur Tengah. Di Timur Tengah, mereka yang sabar, merekalah yang menang. Merekalah yang mencetak kemenangan, yang pada akhirnya menyatakan kemenangan. Tapi saya sangat khawatir secara pribadi karena saya tidak melihat Amerika atau Israel menang. Dan Anda dan saya juga terganggu dengan laporan-laporan tentang perselisihan atau perbedaan pendapat di depan umum antara Presiden Trump dan Perdana Menteri Israel. Ini sekali lagi mengirimkan pesan kepada rezim Iran dan para proksinya bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang benar sejauh yang kami lihat. Impian mereka selalu adalah untuk memecah hubungan antara Israel dan Amerika Serikat. Dan laporan-laporan ini tentang, Anda tahu, makian yang datang dari Presiden Amerika Serikat, tentang perselisihan yang memanas, panggilan telepon yang kontroversial. Dan semua kutipan yang kita lihat ini sedang banyak dikutip oleh media Arab, media Hamas, media Iran. Dan kutipan-kutipan itu dijadikan bukti bahwa, lihat, para pesaing kita yang non-Islam atau non-Muslim sedang bertengkar satu sama lain. Mereka bahkan tidak bisa bersatu, mereka tidak kompak, dan itulah sebabnya kita menang. Dan ini memberikan lahan subur untuk merekrut lebih banyak jihadis di masa depan. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan orang-orang di Barat perlu mempertimbangkannya. Khalid, mari kita kupas konsep kelemahan versus kemenangan dari sudut pandang AISEP atau Barat dibandingkan dengan sudut pandang Arab Timur. Sebagai orang Barat, mereka akan berkata, tunggu sebentar. Presiden Trump telah mengatakan, dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth juga telah mengatakan, kami, Amerika Serikat, telah menghancurkan angkatan udara rezim Iran, Angkatan Laut. Mereka telah menurunkan kemampuan misil mereka, katakanlah sebesar 70%. Mereka telah menghilangkan segala macam depo misil. Mereka telah menghilangkan kapasitas produksi misil baru, juga drone, serta kemampuan untuk memperkaya uranium. Kita tahu dari operasi Midnight Hammer pada bulan Juni 2025, artinya sudah banyak penghancuran objektif terhadap kemampuan rezim Iran. Sekarang setelah mengatakan itu, dari sudut pandang rezim Iran, seperti yang Anda katakan, mereka masih bertahan, mereka masih mengancam, mereka masih menyerang. Sekarang mereka baru saja menyerang Bandara Internasional Kuwait yang dari sudut pandang simbolis adalah sebuah... Ini adalah perkembangan luar biasa bagi mereka, terutama karena gambar-gambar itu tersebar ke seluruh dunia. Itu tergantung pada perjalanan bandara. Untuk Anda tahu, segala macam, tidak hanya pariwisata, tetapi juga segala jenis transportasi barang dan material, dan lain sebagainya. Mereka telah menyerang UAE, mereka telah menyerang Saudi, orang Iran telah menyerang Bahrain. Jadi dari sudut pandang mereka merasa menang, dan mereka berbicara seolah-olah mereka sedang menang. Namun kita tidak melihat serangan balasan yang lebih agresif
bahkan tidak proporsional dari Amerika Serikat. Lalu, sekali lagi, maksud saya tidak bisa tidak setuju dengan Anda. Bagi mereka, kemenangan berarti bertahan hidup. Dan jika kamu bertahan hidup, kamu menang. Sekarang salah satu tujuan yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dari serangan AEC Israel terhadap Iran adalah perubahan rezim. Oke, itu tidak disebutkan secara terbuka. Sekarang, kalian belum mengganti rezimnya. Kalian telah menghancurkan kemampuan militer mereka. Kalian telah menghancurkan angkatan laut mereka. Kalian telah menghancurkan angkatan udara mereka. Kalian telah menghancurkan banyak fasilitas mereka, entah itu fasilitas nuklir atau fasilitas lainnya, termasuk rudal balistik. Tapi rezimnya masih ada di sana. Dan selama rezim itu masih ada, itu adalah kemenangan. Mereka yang menang. Dan rezim yang masih berdiri dan masih bernapas, itu adalah kemenangan. Jika rezim ini masih mampu menembak ke Bandara Internasional Kuwait dan mengancam negara-negara Arab tetangganya, dan jika rezim ini bisa terus memasok drone dan senjata kepada Hizbullah, dan jika rezim ini terus memberikan dukungan finansial atau mungkin juga dukungan militer kepada Hamas di Gaza, di mana kemenangan yang dibicarakan Presiden Trump? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda sedang menang? Dan Anda mengatakan telah menghancurkan kemampuan militer mereka, padahal mereka masih mampu menembakkan satu roket ke Bandara Kuwait. Segala sesuatu juga diukur secara simbolis. Orang-orang bangun di pagi hari, dan mereka mendengar, wow, Bandara Kuwait telah diserang oleh Iran. Pesan apa yang disampaikan ini? Bahwa rezim Iran masih ada. Rezim Iran masih mampu, Anda tahu, mengancam tetangganya. Dan rezim Iran beserta ideologinya masih ada di sana. Sekali lagi, saya terus mengulang, Anda tidak bisa menyingkirkan rezim ini dalam semalam. Anda tidak bisa menghilangkan ideologi jihadis ini dalam 1 atau 2 minggu. Tapi Anda harus menunjukkan ketegasan. Anda harus menunjukkan, Anda harus memperlihatkan kesabaran. Dan jika Anda tidak membekali diri dengan ketegasan, dengan kesabaran, Anda tidak akan menang. Ini bukanlah pertempuran atau perang yang bisa dimenangkan dalam hitungan minggu atau bulan. Ini sangat banyak. Ini memerlukan strategi jangka panjang untuk melawan, Anda tahu, rezim jahat ini dan kaki tangannya. Dan izinkan saya memberitahu Anda, maksud saya, dari apa yang saya dengar juga, mereka, Anda tahu, mereka melihat pemerintahan Trump dan mereka berkata, lihat, berapa tahun lagi Trump akan menjabat? 2,5–3 tahun. Oke, kami sabar. Dia akan pergi. Akan ada pemerintahan lain dan akan ada kebijakan Amerika Serikat yang berbeda. Tekanan terhadap kami akan berkurang. Sekarang, mereka melihat apa yang terjadi di Gaza dan apa yang terjadi di Lebanon. Berapa kali kita diberitahu bahwa Dewan Perdamaian akan bekerja untuk melucuti senjata Hamas? Dewan Perdamaian akan menekan Hamas untuk membiarkan pemerintahan lain, sesuatu yang disebut pemerintahan teknokrat mengambil alih Gaza. Berapa kali kita diberitahu bahwa Hizbullah akan melucuti senjata, dan Hizbullah akan mundur. Hizbullah akan menyerahkan senjatanya, dan tentara Lebanon akan mengambil alih. Dan ini semua hanya omongan. Jika keadaan di lapangan tidak berubah, berarti Anda belum menang. Jika Hamas masih berada di Gaza, bahkan jika mereka hanya menguasai 1% Gaza, berarti Anda belum memenangkan perang ini. Jika Hizbullah masih mampu mengirim semua drone ini dan menembakkan roket ke Israel Utara, maaf, Anda belum menang. Dibutuhkan pendekatan baru. Anda perlu bersabar. Dan jika Anda tidak sabar, Anda mengirim pesan yang salah, sekali lagi saya katakan, kepada semua jihadis ini. Hal terakhir yang kita butuhkan adalah membuat para jihadis semakin berani dan mendorong orang lain untuk bergabung dengan mereka karena keyakinan bahwa negara adidaya dan sekutunya, Israel, tidak menang. Mereka tidak mampu mengalahkan kita. Jika kamu tidak mampu mengalahkan mereka, jika kamu tidak mengalahkan mereka, mereka yang menang. Begitulah kenyataannya. Kamu bisa membunuh ribuan dari mereka. Kamu bisa menghancurkan kemampuan militer mereka, tapi tidak ada kemenangan total. Kamu butuh kemenangan total. Jadi inilah pertanyaannya.
Mitra JCFA kami dan ahli hukum internasional Bob Myers yang telah bekerja sama dengan kami dalam inisiatif yang kami sebut Confronting Jihad. Dia adalah ahli rumusan Islam internasional, pernah mengatakan bahwa kita harus melihat pada penafsiran ekstremis terhadap Al-Quran dan Islam, baik dalam versi Syiah radikal maupun versi Sunni radikal, seperti yang diwujudkan oleh ISIS, Al-Qaeda, dan Ikhwanul Muslimin. Sekarang, jika kita melihat Iran dari sudut pandang teologis, DNA dan misi mereka adalah mengekspor revolusi Syiah radikal Islam untuk menyebabkan kemunculan kembali Mesias mereka, yaitu Mahdi, Imam 12 yang tersembunyi. Dan ini sangat penting. Ini bukan sekedar latihan akademis dalam eskatologi atau skenario akhir zaman. Tapi yang mendorong mereka, yang memicu mereka adalah komitmen yang mendalam dan didorong oleh agama, tekad, serta ketekunan untuk menciptakan skenario kekerasan akhir zaman. Dan saya ingin mendapatkan pandangan Anda dari sudut pandang Iran, dari rezim, IRGC, dan sudut pandang Ayatollah. Karena mayoritas rakyat Iran menentang mandat teologis ini. Tapi penting bagi teman-teman dan kolega kita di Barat untuk memahami bahwa IT Misi yang didorong secara teologis itu tidak bisa diubah. Ini adalah sesuatu yang tidak dikenal di Barat. Dan hal itu benar-benar mencerminkan komitmen total mereka, ketekunan, dan kemampuan mereka untuk meyakinkan diri sendiri di dunia bahwa mereka sedang bergerak menuju hasil yang mesianik. Tahukah Anda, selama 47 tahun terakhir, strategi utama atau tujuan utama revolusi Islam adalah mengekspor revolusi Islam ke negara-negara tetangga, terutama ke negara-negara Arab dan Islam di sekitarnya. Sekarang, Iran atau rezim Iran katakanlah, mereka memiliki interpretasi mereka sendiri atau versi mereka sendiri dari, Anda tahu, tentang Islam, tentang ajaran-ajaran Islam, dan kemana arah seharusnya berjalan. Seperti yang Anda katakan, Iran mewakili Syiah di antara umat Muslim sebagai lawan dari dunia Sunni. Dan dalam Islam, Syiah dikenal jauh lebih ekstrim dan jauh lebih keras. Atau maaf, jauh lebih tidak mau berkompromi. Dan hal ini telah menciptakan gesekan dan ketegangan antara Sunni dan Syiah selama beberapa abad terakhir. Ada sesuatu yang mempersatukan mereka, kalau begitu. Dan itu bukan sesuatu yang bersifat ideologis, bukan juga sesuatu yang bersifat religius. Yang mempersatukan mereka adalah perasaan bahwa mereka sedang menjadi target oleh kekuatan non-Islam, oleh negara-negara adidaya Barat yang di mata mereka anti-Islam, yang membenci umat Muslim secara umum. Ada hal lain yang mempersatukan mereka, yaitu perjuangan mereka melawan Israel. Mereka berdua memiliki musuh bersama. Dan selama bertahun-tahun, banyak orang bertanya kepada saya, kalau Iran adalah rezim Syiah, kenapa mendukung Hamas yang merupakan rezim Sunni? Dan dulu saya sering bilang, lihat, itu bukan karena cinta pada Hamas. Itu karena Iran, Anda tahu, Iran dan Hamas punya musuh bersama yang bernama Israel. Dan karena bagi Iran, Hamas adalah proksi utama dalam konflik Israel-Palestina. Dan salah satu tujuan Hamas, maksud saya, salah satu tujuan Iran adalah memegang kartu yang kuat. Dan bagi mereka, Hamas adalah kartu yang kuat. Setelah mereka selesai dengan Hamas, mereka akan menyingkirkan Hamas. Iran sebenarnya tidak benar-benar peduli dengan Hamas atau rakyat Palestina. Iran memiliki tujuannya sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk Lebanon omong-omong, tapi di Lebanon kasusnya berbeda karena Hizbullah adalah kelompok Syiah. Tapi sekali lagi, semuanya tentang dominasi, semuanya tentang kontrol. Hamas dan Hizbullah punya kesamaan. Keduanya berada di perbatasan Israel. Dan bagi mereka, bagi Iran, ini adalah sesuatu yang luar biasa.
Mereka membutuhkan sesuatu. Anda tahu, mereka membutuhkan kedua pihak ini sangat dekat dengan Israel agar mereka bisa menggunakannya di masa depan. Dan inilah yang sebenarnya sedang kita saksikan. Jadi ini merangkum seluruh, Anda tahu, perpecahan antara Sunni dan Syiah. Lihat, mereka sebenarnya telah mengesampingkan perbedaan mereka. Mereka tidak membicarakannya. Tidak ada pembicaraan tentang, Anda tahu, ketegangan antara Syiah dan Sunni. Dan Anda jarang mendengar tentang hal ini. Ada sesuatu yang disebut Amerika dan Israel, dan inilah yang mempersatukan mereka. Itulah sebabnya teriakan di jalan-jalan Teheran, teriakan di jalan-jalan Gaza, teriakan di jalan-jalan banyak ibu kota Arab adalah mati untuk Amerika dan mati untuk Israel. Apakah itu dari Syiah atau dari Sunni, sebenarnya tidak terlalu penting. Jadi itu adalah poin yang sangat tajam ketika Anda mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu penting jika seruan untuk kematian bagi Israel datang dari Usama bin Laden. Pada tanggal 11 September 2001 ketika dia menghancurkan menara kembar di New York dan Pentagon di Washington. Atau apakah itu rezim Iran yang membunuh ribuan tentara Amerika di seluruh Timur Tengah dan mencoba melakukan pembunuhan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan dua mantan pejabat tinggi pemerintahan Trump, John Bolton dan Mike Pompeo, mantan Menteri Luar Negeri. Sekarang pertanyaan saya di sini, saat kita mulai mengakhiri diskusi kita adalah apa sebenarnya? Ada perbedaan ketika Osama bin Laden mengatakan bahwa kita harus menghancurkan aliansi Zionis Salibis. Dia tidak mencoba memicu munculnya sosok Mesiani, tetapi dia berusaha menegaskan apa yang mereka sebut Dal al-Islam, yang berarti bahwa Islam dari sudut pandang ini harus menguasai dunia. Ya. Lihat, ketika Usamah bin Laden dan yang lainnya, dan saya mendengarnya dari para pemimpin kelompok Islamis lainnya, ketika mereka berbicara tentang kaum Zionis dan para tentara salib, siapa para tentara salib itu? Pertama-tama, kaum Zionis adalah Israel. Para tentara salib adalah pendukung Israel dan orang Yahudi atau kaum Zionis dalam hal ini, yang bukan Yahudi dan bukan Muslim. Dan bagi Usamah bin Laden, bagi kelompok Islamis ini, teman dari musuhku juga adalah musuhku. Mereka melihat Amerika sebagai musuh karena dukungan Amerika terhadap Israel. Mereka sudah lama mengatakan bahwa jika bukan karena Amerika, kami pasti sudah bisa menghancurkan Israel. Mereka melihat Amerika dan Barat sebagai penghalang dalam jihad mereka untuk menghancurkan Israel. Dan itulah salah satu alasan mengapa mereka melihat pertempuran ini bukan hanya melawan Israel. Dan sekali lagi, kembali ke poin Anda. Jika Anda melihat gambaran yang lebih besar, ini tentang menyebarkan versi Islam mereka tidak hanya ke negara-negara Arab dan Muslim, tetapi juga ke seluruh dunia dan memaksa orang lain untuk tunduk atau masuk Islam atau untuk berpindah agama. Orang-orang ini masih hidup di era Nabi Muhammad, berperang melawan non-Muslim atau dalam hal ini orang-orang kafir untuk menyebarkan Islam, untuk menciptakan kekhalifahan Islam. Ini adalah tujuan utama. Mereka membayangkan dunia di mana semua orang hidup di bawah kekuasaan khalifah, penguasa Muslim, dan di mana beberapa non-Muslim mungkin diizinkan hidup sebagai minoritas di negara ini, tetapi prioritas utama harus mengislamkan mereka semua. Jadi beginilah cara mereka memandang segala sesuatu. Inilah yang benar-benar mereka yakini. Inilah strateginya, dan inilah ideologi yang sedang kita bicarakan. Dan sekali lagi, tidak masalah apakah itu Syiah atau Sunni. Ini adalah keyakinan bersama, sesuatu yang sangat mereka yakini dan mereka sangat berkomitmen terhadapnya. Jadi pertanyaan terakhir. Jika para ekstremis Sunni dan Syiah radikal berkomitmen pada konvergensi jihad melawan orang-orang non-Muslim, maksudnya orang-orang Kristen, Yahudi, bahkan semua penganut Bahai, agama lain apapun, Druze, Kurdi,
siapapun yang tidak mendefinisikan diri mereka sebagai Muslim. Dalam pandangan mereka, bagaimana kita mendefinisikan kemenangan dari sudut pandang para jihadis? Apa yang akan meyakinkan mereka bahwa mereka telah kalah? Pertama-tama, Anda harus melancarkan perang tanpa henti melawan mereka. Anda harus terus menyerang mereka. Anda harus melanjutkan kampanye Anda melawan mereka, baik itu kampanye militer maupun kampanye ekonomi. Anda harus melawan mereka di beberapa front. Anda harus melemahkan mereka. Anda harus memburu mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Anda harus menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka sedang kalah. Jika orang lain, jika para pesaing mereka, jika Muslim moderat dan Arab moderat melihat bahwa mereka sedang kalah, mereka akan mulai, Anda tahu, berani angkat kepala. Tapi jika mereka melihat bahwa Amerika ragu-ragu dan Presiden Trump belum memutuskan, dan jika mereka melihat adanya perpecahan publik atau perpecahan terbuka antara Amerika Serikat dan Israel, ini justru memperkuat kelompok-kelompok radikal. Dan ini mengirimkan pesan kepada kelompok anti-radikal di dunia Arab dan Muslim, bahwa Anda tahu Amerika dan Israel sangat lemah. Mereka tidak bisa memenangkan pertempuran apapun. Mereka melancarkan perang sia-sia yang Anda tahu tidak mencapai apa-apa. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan ketika kita membicarakan konflik ini. Tentu saja, Khalid. Jadi kita akhiri dengan catatan positif, seperti yang diminta Perdana Menteri Netanyahu setelah 7 Oktober, yaitu kemenangan total. Dan tampaknya Israel dengan semua batasan yang diberikan kepadanya sedang bergerak menuju kemenangan. Situasinya jauh lebih baik dalam menghadapi jihad dibandingkan dengan keadaannya pada 6 Oktober. Masih banyak yang harus dilakukan. Amerika Serikat menurut saya bisa banyak belajar dari hal ini. Dari komitmen yang benar-benar kuat. Tentu saja dari Perdana Menteri ini untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Baik di Gaza melawan Hamas, baik di Suriah melawan para jihadis, baik di Lebanon melawan Hizbullah, baik di Yaman melawan Houthi yang didukung Iran, atau di Irak melawan milisi-milisi Iran di sana. Jadi kita memiliki gurita jihad yang menyebar ke seluruh Timur Tengah dan mengancam Timur Tengah dengan jihad. Juga bukan hanya Barat. Jadi ini benar-benar masalah yang harus kita perhatikan dengan sangat seksama. Dan kami benar-benar ingin berterima kasih kepada teman dan kolega kami yang terhormat Bob Myers yang benar-benar telah mendorong kami menempuh arah ini untuk menghadapi jihad melalui kepemimpinan dan kerjasamanya. Komentar terakhir Anda, pengamatan terakhir Anda, Khalid Abu Talib. Baiklah, sekali lagi, maksud saya, untuk menutup pembicaraan ini, saya terus mengatakan bahwa kita perlu menyadari apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Saya ingin melihat orang-orang di Amerika dan orang-orang di Barat yang berurusan dengan Timur Tengah. Saya ingin melihat mereka memahami budaya Timur Tengah, memahami bahasanya, memahami pola pikirnya. Yang saya lihat untuk saat ini adalah orang-orang yang duduk di Washington, orang-orang yang duduk di Eropa, berbicara tentang Timur Tengah, mengungkapkan pendapat tentang Timur Tengah, dan membuat keputusan tentang Timur Tengah. Tanpa memahami bahasa Arab, tanpa memahami agama Islam, tanpa memahami orang-orang yang tinggal di Timur Tengah. Yang saya maksud di sini adalah orang Arab dan umat Muslim, dan bahkan tanpa pernah mengunjungi Timur Tengah. Dan keputusan-keputusan penting diambil terkait konflik Israel-Arab atau konflik Israel-Palestina oleh orang-orang yang kurang informasi, pengalaman, dan pendidikan tentang Timur Tengah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan itulah mengapa program kami yang bernama Our Middle East selalu berusaha menyampaikan kepada penonton Barat tentang pemikiran di balik layar di Timur Tengah. Apa yang sebenarnya dikatakan orang-orang, bagaimana tindakan dan retorika orang Barat dipersepsikan oleh orang Arab dan Muslim di Timur Tengah. Ini sangat-sangat penting. Jadi, pendapat saya adalah bersabarlah.
Jika Anda membuat janji, tepati. Jika ada perpecahan antara Amerika Serikat dan salah satu sekutunya, Anda tidak perlu mengumbar masalah itu ke publik. Simpan saja, Anda tahu. Kendalikan saja atau simpan di ruang tertutup dan berharap yang terbaik. Itu satu-satunya cara. Dan kita semua berharap, maksud saya orang-orang seperti saya dan kamu, yang kita inginkan adalah Timur Tengah yang lebih baik. Kita ingin melihat kerjasama. Kita ingin melihat hidup berdampingan antara orang Arab dan Muslim. Kita ingin melihat lebih banyak Ibrahim. Muslim dan Yahudi. Ya, maaf. Ya. Arab, Muslim, dan Yahudi. Kita ingin melihat lebih banyak kesepakatan Ibrahim di sini. Orang-orang sudah muak dengan perang. Kami sudah muak dengan semua operasi militer ini. Kami sudah muak dengan semua ekstremis. Kami ingin maju ke depan. Inilah pesan yang datang dari baik orang Arab maupun Yahudi yang tinggal tidak hanya di Israel, tetapi juga di Timur Tengah. Saya rasa Anda sudah mengatakannya dengan sempurna. Inilah potensi Timur Tengah yang baru. Khalid Abu Taimi. Sahabat dan rekan saya tercinta, selama hampir 4 dekade, Inilah Timur Tengah kita. Dan kami mengundang para pemirsa untuk bergabung bersama kami setiap minggu untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang bagaimana kawasan dramatis ini berpikir, bagaimana mereka bertindak, dan bagaimana mereka memengaruhi Barat serta budaya lain di seluruh dunia. Terima kasih banyak, Khalid. terima kasih.